Hari ini, kita akan membahas sebuah langkah mengejutkan dari Ukraina yang mungkin bisa mengubah wajah peperangan modern untuk selamanya. Bayangkan, sebuah negara yang tengah berperang membuka pintunya untuk perusahaan-perusahaan senjata asing dan menawarkan, "Kirim senjata kalian ke sini, kami akan uji langsung di garis depan melawan Rusia." Kedengarannya seperti plot film fiksi ilmiah, tapi ini nyata dan sedang terjadi sekarang di medan perang Eropa Timur. Simak video ini sampai habis, karena kita akan membongkar strategi baru Ukraina yang menjadikan negaranya sebagai laboratorium tempur global, lengkap dengan peluang, resiko, dan implikasi geopolitiknya. Pada 18 Juli 2025, dunia dikejutkan oleh pengumuman dari kelompok investasi pertahanan Ukraina, Brave 1. Melalui program Test in Ukraine, pemerintah Ukraina membuka kesempatan bagi perusahaan militer asing untuk menguji senjata mereka langsung di medan perang. Perusahaan cukup mengirim produk mereka, melakukan pelatihan daring untuk tentara Ukraina, dan senjata itu akan langsung digunakan di garis depan menghadapi pasukan Rusia. Artem Moros, Kepala Hubungan Investor Brave 1 menyatakan, "Ini bukan hanya memberi kami pemahaman tentang teknologi terbaru, tapi juga membantu perusahaan mengetahui senjata mana yang benar-benar efektif di kondisi pertempuran nyata." Program ini bukan sekedar gagasan. Ukraina sedang berada di garis terdepan dari perang modern. Lebih dari 1.000 km garis pertempuran aktif. Ini adalah lapangan uji terbesar dan terganas di dunia saat ini. Apa yang diuji? Teknologi perang masa depan. Lalu, senjata macam apa yang diuji? Brave 1 telah menyusun daftar teknologi paling dibutuhkan oleh militer Ukraina. Sistem pertahanan udara untuk menangkis serangan rudal Rusia, sistem pencegat drone karena Rusia menggunakan UAV murah dalam jumlah besar, teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mengarahkan tembakan artileri secara presisi, solusi melawan bom luncur yang sangat mematikan dan sulit ditangkis, sistem tempur tanpa awak baik di udara, darat maupun laut. Artinya, perusahaan yang tertarik menguji produk mereka di sini bukan cuma pembuat senjata konvensional, tapi juga startup teknologi militer masa depan. Ini bukan perang tradisional, ini adalah peperangan berbasis data, AI, dan drone. Dan Ukraina sedang jadi tempat eksperimen raksasa. Apa untungnya bagi Ukraina? Mendapat akses senjata terbaru tanpa harus membeli langsung, bisa menyusun taktik dan strategi berdasarkan data real-time, menarik investasi asing untuk memperkuat industri militer dalam negeri, mempercepat inovasi teknologi tempur, namun tentu saja ada resikonya. Potensi ketergantungan pada pihak luar. Tidak semua senjata akan terbukti efektif, bisa membahayakan pasukan di lapangan, menimbulkan kekhawatiran etika. Apakah manusia jadi kelinci percobaan? Bisa memicu eskalasi baru dari Rusia yang melihat ini sebagai provokasi. Bahkan Rusia sendiri sudah menyatakan kemarahan atas meningkatnya dukungan senjata dari luar. Apalagi kalau senjata eksperimental mulai membunuh tentaranya. Menariknya, Brave 1 tidak membuka secara publik nama-nama perusahaan yang sudah mendaftar. Namun, analis menduga beberapa nama besar dalam industri pertahanan darat sudah aktif berkolaborasi seperti Lockheed Martin, Raytheon, Rheinmetall, Baykar dari Turki, bahkan sejumlah startup AI dan drone dari Israel dan Korea Selatan. Ada pula kemungkinan bahwa perusahaan Cina yang netral mencoba masuk melalui jalur teknologi non-lethal, seperti komunikasi atau logistik otomatis. Keputusan Ukraina untuk merahasiakan detail ini juga untuk menjaga keamanan operasional dan mencegah sabotase dari intelijen asing, termasuk FSB Rusia. Langkah Ukraina ini bisa menjadi preseden untuk konflik-konflik masa depan.
Bayangkan jika di masa depan negara-negara yang sedang berperang membuka medan tempurnya sebagai laboratorium senjata global. Perang tidak lagi hanya konflik, tapi proyek riset berjalan. Pertanyaannya, apakah ini akan mempercepat akhir perang karena teknologi semakin efisien? Ataukah justru memperpanjang konflik karena setiap pihak ingin menguji kekuatannya? Dan bagi para produsen senjata, ini jelas ladang emas. Sebab tidak ada tempat lain di dunia yang bisa memberi feedback langsung dari medan tempur serealistik di Ukraina saat ini.